Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dalam pembelajaran 4. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Kita akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri dua berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri satu juga berkata, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Sedap malam berkata, "Aku tidak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek pun berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru pun berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati." Bunga anggrek pun juga berkata, "Aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru pun berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati berkata, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, sekarang kita akan sebutkan 4 tokoh yang ada dalam dongeng tadi dan karakter atau sifatnya. Sekarang kita akan sebutkan Putri 1 dan Putri 2 itu mempunyai sifat suka memuji. Sedangkan bunga sedap malam, iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Begitu juga dengan bunga anggrek dan bunga mawar biru yang suka iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Bagaimana dengan sifat bunga melati? Tidak mau membalas kejahatan, pemaaf, dan tidak iri hati. Oh ya, teman-teman, kita tidak boleh ya mengikuti sikap yang tidak baik seperti iri hati, suka mengejek, begitu ya, dan berprasangka buruk pada teman-teman kita. Kita harus mudah memaafkan kesalahan teman kita dan tidak mudah iri hati dengan apa yang dilakukan teman kita.
Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, teman-teman harus menjadi anak yang pemberani. Ketika kalian melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, begitu ya. Baik, selanjutnya adalah kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kemudian masih di subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, di pembelajaran yang kelima. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Ya, di sini itu kalian bermain peran seperti dalam cerita Bunga Melati yang Baik Hati. Hari ini kegiatan sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dan bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baiknya yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-teman mendoakan Edo agar cepat sembuh. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini saat mengerjakan tes. Dayu tidak pernah menyontek. Baik teman-teman, kita akan mengerjakan soal ini ya. Perhatikan baik-baik. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah daun yang ditempelkan Edo dan Benny? Nah, kita akan menghitung ya daun yang tadi dikumpulkan oleh Edo dan Benny. Yang pertama tadi Edo sudah mengumpulkan 530, karena ini yang ditanyakan adalah jumlahnya, maka kalian jumlahkan daun yang dikumpulkan Edo dan Benny. Nah, tadi Edo mengumpulkan 530, kemudian ditambahkan miliknya Benny, yaitu 720 daun. Kita bisa mengerjakannya dengan cara bersusun ya teman-teman ya. Kalian bisa dilihat di video ini. Kalian hitung dengan cara bersusun supaya tidak keliru ketika menjumlahkan, begitu ya. Nah, dari penjumlahan 530 ditambah 720 itu hasilnya 1250. Maka jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny
itu ada 1250 helai. Masih belum selesai ya tadi mengerjakannya. Kita lanjutkan. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah dan daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam. Pertanyaannya, berapa jumlah daun milik Edo dan Beni? Ini ditukar ya teman-teman ya. Jadi tadi punya Beni itu kan punya Edo itu kan 530. Karena ini kita tukar miliknya Beni dengan Edo, maka yang milik Beni 720 kita letakkan di depan, kemudian ditambah dengan miliknya Edo 530. Yang hasilnya itu 1250. Maka jumlah daun yang dimiliki Edo dan Beni itu sebanyak 1250 helai. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang C, karena ini pertukaran, ya pertukaran itu pertukaran tempat, berarti nilai hasilnya itu sama. Itu ya, walaupun ditukar tempatnya itu hasilnya akan sama. Kemudian ini nomor yang C, 530 ditambah 720 itu sama dengan kita tukar itu 720 diletakkan di depan, kemudian ditambah 530. Itu yang pertukaran ya teman-teman. Jadi kalau pertukaran itu nilai hasilnya itu harus sama. Jadi tidak boleh berbeda. Begitu teman-teman. Untuk pembelajaran kita di hari ini, semoga bermanfaat. Apabila Ustazah ada salah, saya minta maaf. Oh iya, untuk soal yang nomor 2, silakan kalian kerjakan untuk latihan kalian di rumah. Nanti hasilnya silakan kirimkan ke Ustazah di Google Classroom. Terima kasih teman-teman semua. Tetap sehat, selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.